Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 851. Scorpion tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama. Terutama pada periode waktu sebelumnya, wanita tua Cui terluka dan tidak dapat mundur setelah pertempuran dengan Chen Xiaodao. Pengadilan bawah tanah di bawah keluarga Cui hampir ditusuk oleh pisau ke titik di mana tidak ada cara untuk bertahan hidup. Kakak-kakak regional mereka bahkan lebih sedih. Orang yang bertemu dengan gerbang pisau itu seperti tikus yang bertemu kucing. Dia tidak berani menghadapi orang-orang di pintu pisau kecil sama sekali. Akhirnya keren sekarang. Feng Shui berbalik. Kemarahan dan kebencian yang terakumulasi di awal sekarang meletus bersama, dan kalajengking bersumpah bahwa dia harus membiarkan Xiao Daomen benar-benar mati. Ketika saya menemukan base camp Xiao Daomen dan menemukan tempat persembunyian Chen Xiaodao, pada saat itu, begitu orang tua Cui menembak, Xiao Daomen benar-benar selesai. Situs lingkaran bawah tanah keluarga Cui akan mengantarkan pertumbuhan eksplosif. Status dia dan dua kakak laki-laki regional lainnya akan meroket. Sejak saat itu hingga puncak kehidupan. Aula ini awalnya adalah gerbang pisau kecil, tetapi sekarang dihancurkan olehnya bersama saudara-saudaranya. Selain pestanya, ada lebih dari 20 bawahan yang juga minum dan makan daging. Ini adalah orang kepercayaan Scorpion, yang bersumpah untuk mengikuti anak buahnya. Saudaraku, ketika wanita tua itu membunuh Chen Xiaodao, Xiao Daomen akan sepenuhnya berakhir. Seorang kepercayaan menelan daging di mulutnya dan tertawa keras. Pada saat itu, kakak tertua pasti akan menjadi bos paling terkenal di lingkaran bawah tanah Kyoto. Itu suatu keharusan. Orang kepercayaan lain tersenyum dan berkata, ketika kita menurunkan gerbang pisau kecil, wilayah kita akan berkembang lebih dari 10 kali lipat. Pada saat itu, kita semua akan menjadi tuan manusia sejati. Laoli, bukankah kamu jatuh cinta dengan wanita kaya kelas 3? Ketika kamu datang untuk menikahinya, apakah kamu berani berbicara omong kosong? Apa yang menyenangkan dari wanita kaya itu? Dari sudut pandang saya, yang paling menyenangkan adalah para istri. Cektes, Lao Su bagus untuk gigitan ini. Ketika pintu pisau dihancurkan, Lao Su harus pergi mencari lusinan istri dan bermain bagus sehari. Kelompok potongan kasar ini tertawa keras, seolah-olah mereka telah mengalahkan gerbang pisau. Scorpion memandang saudara-saudaranya dengan gembira, dan suasana hatinya sangat menyegarkan. Dia berdiri, mengambil segelas anggur. Ayo, saudara-saudara, bersulang untuk hari esok yang lebih baik. Lanjutkan. Semua orang berdiri dan bersorak keras, suasananya begitu meriah. Dan pada saat ini, saudaraku, itu tidak baik, itu tidak baik. Tepat ketika Scorpion dan yang lainnya senang makan daging dan minum, seorang pria dengan wajah pucat tersandung di luar pintu. Dia juga salah satu orang kepercayaan Scorpion, tetapi pada saat ini, dia mengkhawatirkan Scorpion. Siapa yang panik? Katakan, ada apa? Scorpion sedikit mengernyit dan bertanya dengan tidak senang. Saudaraku, para Cyclops sudah mati. Adik laki-laki itu menelan ludah dengan gugup dan melanjutkan, Lao Qian juga mati. Apa? Mendengar ini, pupil Scorpion langsung menyusut seukuran jarum. Dia ketakutan dan bertanya dengan tidak percaya, kapan itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Yan Laoki dan Cyclops, dari sudut pandang status mereka, sama dengan dia, saudara tertua regional di bawah keluarga Cui. Meskipun kekuatan dua kakak laki-laki regional tidak sebagus dia, itu bukan sesuatu yang bisa dibunuh oleh kucing atau anjing. Belum lagi, sekarang keluarga Cui sangat terkenal, berita bahwa ayah Cui telah melangkah ke transendensi setengah langkah telah menyebar hampir ke seluruh utara. Siapa yang berani menentang keluarga Cui saat ini? Saya khawatir keluarga Li tidak berani melakukan ini dengan mudah.
Jadi, siapa yang berani membunuh Cyclops dan Yan Laoki saat ini? Bab 852. Tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu kemungkinan. Orang-orang yang membunuh mereka berasal dari Xiao Daomen. Aku tidak tahu. Adik laki-laki itu menyeka keringat dingin di dahinya dan menjelaskan, kedua kakak laki-laki itu meninggal di rumah mereka sendiri. Kudengar mereka dibantai sampai berdarah. Chang Dan. Mendengar ini, Scorpion menjabat tangannya, dan gelas anggur jatuh dari tangannya. Kabut muncul di wajahnya. Tetapi segera, dia mengertakkan gigi dan berkata sambil mencibir, "Pergi, kumpulkan saudara-saudara, hubungi Cyclops dan Yan Laoki, dan katakan bahwa ini adalah perintah saya dan akan ada aksi malam ini." Karena Cyclops dan Yan Laoki sudah mati, maka, sebagai satu-satunya kakak laki-laki regional yang tersisa, dia berhak mengumpulkan saudara Cyclops dan Yan Laoki. Ini adalah hak yang diberikan oleh keluarga Cui. Demikian pula jika dia dibunuh, saudara-saudaranya juga berhak dipanggil oleh saudara-saudara sesepuh daerah lainnya. Ya, mendengar perintah itu, adik laki-laki itu berbalik. Ketika dia hendak keluar, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasakan hawa dingin dari tenggorokannya. Aneh. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka kesejukan dari tenggorokannya, dan ketika dia mengambilnya, ternyata itu adalah darah merah. Ada apa? Adik kecil ini panik, dia bahkan tidak tahu mengapa darah mengalir dari tenggorokannya. Namun, sebelum dia mendapat penjelasan untuk pertanyaan ini, dia merasa napasnya menjadi sulit. Segera, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengangkat tangannya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menutupi darah yang keluar dari tenggorokannya. Kakinya tidak bisa menopang tubuhnya yang berat, dan dia perlahan jatuh berlutut. Scorpion melihat adegan ini dan langsung berteriak, "Ada apa?" Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat sekelompok orang berjalan dari luar, yang dipimpin adalah seorang pemuda tampan. Dia mondar-mandir, poni rambutnya berdenyut pelan di depannya. Perasaan elegan terpancar. Ada orang lain dengan bekas luka di wajahnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Mereka bukan orang lain, tetapi Chen Xiaodao dan Dao Scar dan lainnya. Ketika Chen Xiaodao menginjak ambang pintu, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau tanpa pegangan yang telah dimasukkan ke tenggorokan adik laki-laki itu. Membiarkan darah di pisau mengalir ke bawah, dia berjalan ke arah Scorpion dengan dingin dan bangga. Scar dan yang lainnya mengikuti. Bagus. Chen Xiaodao Feng Qingyun berkata dengan tenang, "Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa mulai hari ini, Anda tidak akan pernah minum dan bermain dengan wanita lagi." Pupil Scorpion tiba-tiba menyusut, dia menatap Chen Xiaodao, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Kamu. Dia menunjuk Chen Xiaodao dengan ekspresi ngeri. Chen Xiaodao sangat terkenal sejak dia mendirikan Xiao Daomen. Semua orang tahu bahwa dia adalah tuan yang hebat dan orang yang kejam, jadi tidak banyak orang yang pernah bertemu dengannya. Tidak mengherankan bahwa kakak laki-laki regional seperti Zizi mengenal Chen Xiaodao. "Kenapa, kamu terkejut melihatku?" Chen Xiaodao berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu membunuh saudaraku, mengira aku akan bersembunyi dan tidak berani keluar untuk membalas dendam padamu." Hati Scorpion dipenuhi rasa takut. Meskipun retret Xiao Daomen kali ini membuatnya sedikit melayang, dan bahkan memandang rendah Chen Xiaodao di dalam hatinya, berpikir bahwa dia adalah omong kosong. Tapi sekarang ketika Chen Xiaodao berdiri di depannya, Scorpion akhirnya tahu kengerian pria ini. Ada sangat sedikit orang di utara yang memenuhi syarat untuk menghadapi Chen Xiaodao. Di antara mereka, Kalajengking pasti tidak termasuk. Belum lagi dia, bahkan Cui Jianhua, patriark keluarga Cui saat ini, akan frustrasi ketika menghadapi Chen Xiaodao. "Chen Xiaodao, aku tidak menyangka kamu begitu berani, kamu bahkan berani melakukannya sendiri. Sekarang itu adalah akhir dari masalah ini. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Ketika saatnya tiba, Tuan."
Cui akan melakukannya sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tunggu kamu. Scorpion berkata dengan keras, saudara-saudara, bersiaplah untuk bertarung. Bab 853. Wow, ketika kata-kata itu jatuh, semua orang yang hadir tiba-tiba mengambil berbagai senjata dari samping. Meskipun mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi ketakutan di mata mereka, tidak ada yang ingin melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa tidak mungkin seorang pria ganas seperti Chen Xiaodao melarikan diri. Masalah besar putus asa, dan masih ada kesempatan untuk mundur. Kemudian, Scorpion dan yang lainnya melihat bahwa Chen Xiaodao tidak berniat bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan ke samping, menemukan kursi dan duduk. Saudara Scar, apakah mereka menyerahkannya padamu? Chen Xiaodao memandang Scar dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun statusnya lebih tinggi dari Scar, Chen Xiaodao sangat sopan dalam menghadapi Scar dan langsung memanggil Brother Scar. Karena Scar lebih tua darinya, dan Scar adalah saudara dari Li Dong, Chen Xiaodao secara alami tidak akan mengabaikannya ketika dia merawatnya. Sesuai keinginanku. Scar menyeringai dan menatap Scorpion dan yang lainnya seperti pisau. Saudaraku, jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Wow, kata-kata jatuh. Serigala yang datang dengan Scar sangat ingin mencoba satu persatu. Hanya kamu. Scorpion mengerutkan kening dan mencibir. Jika Chen Xiaodao bergerak, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, mereka tidak bisa menjadi lawan. Tapi kalajengking bisa merasakannya, menakuti mereka, dan mereka tidak melangkah ke alam tuannya. Baginya, selama dia bukan orang yang kuat di atas level master, dia tidak akan takut. Cukup, ucap Scar sambil tersenyum. Mereka membentuk formasi pertempuran untuk mengambil tindakan, dan bahkan Grand Master telah terbunuh. Kalajengking ini dan orang kepercayaannya, kekuatan keseluruhannya tidak sebanding dengan kekuatan sisi Scar, jadi sangat mudah untuk membunuh orang-orang ini. Apakah kamu juga dari Xiaodao Man? Mata Scorpion dipenuhi dengan ketidakpedulian. Kamu bisa berpikir begitu. Scar berkata ringan, tapi apakah ini penting? Orang mati seharusnya tidak penasaran dengan hal-hal ini. Scorpion mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kata-kata Scar benar. Bagaimanapun, dengan Chen Xiaodao, mereka tidak bisa pergi hidup-hidup hari ini. Saat ini, kalajengking itu mengalihkan pikirannya dan meraung, saudara-saudara, potong mereka dan tarik beberapa punggung. Mendengar ini, dua lusin orang kepercayaan segera meraung dan bergegas menuju Scar dan yang lainnya. Tapi Scar menyeringai, arai. Wow, tiba-tiba, formasi teknik pertarungan tim kecil terbentuk, menghadapi Scorpion yang mendekat dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Chen Xiaodao berdiri, berjalan, dan menutup pintu. Malam ini, tidak ada yang mau meninggalkan pintu ini. Pada saat ini, Li Dong sudah menyiapkan meja besar berisi hidangan. Selain menyediakan beberapa layanan hiburan, klub mandi kaki tempat dia berada secara alami juga memiliki makanan dan sejenisnya. Li Dong adalah kakak tertua Chen Xiaodao. Sebelum dia pergi, Chen Xiaodao telah menginstruksikan bahwa apapun yang diminta Li Dong, dia harus puas. Jadi, tentu saja adik-adik tidak berani mengabaikan. Makanannya sangat kaya, tetapi dalam hal minuman, sepertinya agak tidak memuaskan. Karena hanya anggur merah yang dapat ditemukan di sini, beberapa anggur putih tingkat tinggi, tetapi tidak ada. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Li Dong tidak mulai makan sendiri terlebih dahulu, tetapi meminta laptop kepada orang-orang di bawah dan mulai menjelajahi internet. Dia masuk ke akun WeChat-nya, mengobrol dengan Lin Yurou sebentar, dan kemudian mencari beberapa berita tentang situasi pengobatan Tiongkok saat ini. Ketika dia pertama kali tiba di bandara hari ini, dia mengalami insiden mati suri lelaki tua itu. Li Dongyue merasa bahwa pengobatan Tiongkok saat ini di Tiongkok harus mengalami reformasi. Ini tidak dapat dilanjutkan, jika tidak, pengobatan Tiongkok tidak akan memiliki penerus.
Segera, sebuah gelar menarik perhatian Li Dong. Kuliah Forum KTT Budaya Pengobatan Tiongkok akan diadakan. Isi di dalamnya menyatakan bahwa kuliah forum ini diprakarsai oleh Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dengan tujuan untuk mempromosikan pertukaran akademik dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesional. Saya juga mengatakan bahwa kuliah forum ini akan mengantar pemula dari seluruh dunia, dan bahkan beberapa ahli asing terkenal juga akan datang untuk membimbing Yun. Sejujurnya, kuliah forum ini membangkitkan minat Li Dong. Dia ingin pergi dan melihatnya. Lakukan saja ketika dia memikirkannya, Li Dong langsung mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor pemimpin Provinsi Tianxing. Bab 854. Kyoto akan mengadakan seminar tentang KTT Budaya Pengobatan Tiongkok. Tolong tanyakan apakah ada orang dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing yang datang untuk berpartisipasi. Jika demikian, tinggalkan saya tempat. Baik Tuan Li, saya akan bertanya sekarang. Segera, pemimpin itu bertanya dengan jelas dan memutar nomor Li Dong lagi. Tuan Li, sudah ditangani. Rumah Sakit Rakyat akan mengosongkan tempat untuk Anda. Identitas yang disiapkan untuk Anda adalah dokter kepala. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Yah, kamu bisa. Li Dong merenung sejenak dan setuju. Pada saat itu, mintalah dokter di sana untuk membantu saya membawa ide saya, dan beri mereka informasi kontak saya. Ketika mereka tiba, mereka dapat menemui saya secara langsung. Ya, Tuan Li. Li Dong dalam suasana hati yang baik ketika dia menutup telepon. Alasan mengapa ia memilih untuk mengikuti kuliah forum ini sebagai dokter Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing adalah murni untuk mengembangkan bidang medis Provinsi Tianxing. Bagaimanapun, Donghai sekarang menjadi markasnya, dan Li Dong tentu berharap bahwa tingkat medis Provinsi Tianxing dapat meningkat pesat. Selain itu, keterampilan medisnya perlu diteruskan. Kali ini, itu mungkin kesempatan bagus. Lonceng jingle. Li Dongzheng sedang memikirkan hal ini, dan telepon berdering. Mengambilnya, Chen Xiaodao datang. Bagaimana kabarmu, kakak? Semuanya sudah teratasi. Saya melihat banyak anggur enak di sini. Apakah saya perlu membawanya kembali? Tanya Chen Xiaodao. Kalau begitu bawa kembali. Li Dong tersenyum dan berkata, kebetulan hanya ada anggur merah di sini. Kembalilah dengan beberapa botol putih. Cepat, aku sudah menyiapkan semua anggur dan makanan di sini, dan aku akan menunggumu kembali. Oke, kita akan segera kembali. Di sana, Chen Xiaodao menutup telepon, melirik saudara-saudara Scorpion yang terbaring di tanah, dan kemudian berhenti menonton. Dia berbalik dan berjalan ke Scorpion. Saat ini, Scorpion sangat malu dengan bekas luka pisau di tenggorokannya, hidung dan wajahnya bengkak, tangan dan kakinya patah. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Aku adalah kalajengking dan aku mengharapkan hasil hari ini. Dia agak arogan dan dengan dingin mendengus, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membiarkan Master Sekte dari pintu pisau kecil datang kepada saya secara pribadi, tetapi sayang sekali saya tidak bertarung dengan adil dengan mereka. Dengan mengatakan itu, dia melirik bekas luka di sebelahnya. Di mata Scorpion, dia dikalahkan kali ini karena terlalu banyak lawan. Aneh rasanya tidak terkalahkan jika beberapa orang mengalahkannya satu persatu. Jika dia bertarung sendirian, dia pasti tidak akan kalah. Ya, Chen Xiaodao tersenyum sedikit, bagaimana keadilan? Paling sedikit, kegagalan. Chen Xiaodao tidak membiarkannya melanjutkan, dan langsung menusukkan pisau di tangan Scar ke tenggorokan Scorpion. Adil. Mata Chen Xiaodao dingin. Pernahkah Anda berpikir tentang keadilan ketika Anda memimpin orang untuk membunuh saudara saya yang sendirian di pintu pisau? Ayo pergi. Chen Xiaodao mengambil 2 botol anggur yang baik dan berkata kepada Scar. Kakak sudah menyiapkan makanan, ambil kembali anggur ini, mari kita minum bersamanya. Bagus Le. Scar dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil anggur yang baik dan langsung pergi.
2 jam kemudian, Chen Xiaodao dan Dao Scar kembali dengan anggur yang baik, dan anggota inti Xiaodao Men, seperti Lao Yao dan Mad Dog, yang keluar untuk melakukan tugas, juga kembali. Sekelompok besar orang berkumpul, makan daging dan minum, suasananya begitu hangat. Li Dong melihat pemandangan ini sambil tersenyum, dan dia merasa lebih baik. Bab 855. Pada waktu bersamaan, rumah Cui. Berita bahwa 3 kakak laki-laki regional di bawah keluarga Cui telah terbunuh telah dikirim kembali. Patriark Cui Jianhua dan Cui Ze belum beristirahat. Mereka berada di aula, mendengarkan laporan orang-orang di bawah tangan mereka, ekspresi mereka jelek. Bajingan, Cui Jianhua mendengar laporan dari stafnya dan membanting tinju di atas meja. Dia berteriak dengan marah, Chen Xiaodao terlalu sombong. Dalam keadaan ini, dia bahkan berani mengambil inisiatif untuk muncul membunuh kakak laki-laki regional di bawah keluarga Cui kita. Dia mencari kematian. Cui Ze juga terlihat jelek. Mendengar kata-kata Cui Jianhua, dia mengangguk setuju. Ya, kakek sudah setengah langkah luar biasa sekarang, tetapi Chen Xiaodao tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat provokatif. Lebih baik membiarkan kakek menembak dan membunuhnya untuk menghindari masalah tanpa akhir. Kematian 3 kakak laki-laki regional merupakan kehilangan besar bagi keluarga Cui. Anda tahu, seorang kakak laki-laki regional, kekuatannya sendiri juga memiliki tingkat kelas 1. Selain itu, berkultivasi orang seperti itu hampir diberi makan dengan kehidupan manusia. Cukup kuat, cukup kejam, dan bahkan lebih berbakat. Kehilangan 3 sekaligus sama saja dengan mematahkan pergelangan tangan untuk pengadilan bawah tanah di bawah keluarga Cui. Yang paling penting adalah Chen Xiaodao melakukan ini dengan menamparkan keluarga Cui beberapa kali. Sekarang keluarga Cui ada di utara, dan bahkan keluarga Li tidak berani menyinggung dengan mudah. Chen Xiaodao benar-benar tidak menganggap serius keluarga Cui. Karena itu, Cui Jianhua dan Cui Ze langsung pergi ke kediaman lelaki tua Cui. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tinggal Tuan Cui. Di pintu, seorang pelayan datang dan menghalangi jalan mereka. Patriark, Tuan Muda Cui Ze, lelaki tua itu berkultivasi di dalam, katanya, jangan biarkan siapapun diganggu. Setelah mendengar ini, Cui Jianhua dan Cui Ze saling memandang dengan ekspresi tak berdaya. Meskipun mereka memiliki status tinggi dalam keluarga Cui, mereka tidak berani melanggar kata-kata wanita tua itu. Bagaimanapun, keluarga Cui sekarang harus bergantung pada Cui lama untuk memiliki status seperti sekarang. Oke, begitu, ketika ayahku selesai berlatih, beritahu aku sesegera mungkin. Cui Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh kepada pelayan itu. Ya, Patriark. Keduanya akan berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, suara Tuan Cui datang dari dalam. Ini Jianhua dan Ozawa. Masuklah. Mendengar itu, keduanya tampak bahagia. Mereka tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat masuk. Setelah masuk, saya melihat Pak Cui duduk di sofa membuat teh. Ayah, kakek, Cui Jianhua berteriak dengan hormat kepada Cui Ze. Duduk. Pastor Cui melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka duduk. Setelah keduanya duduk, mereka tidak segera melaporkan masalah itu, tetapi diam-diam menunggu Tuan Cui membuat teh. Ini adalah aturannya. Mereka tidak bisa berbicara sampai tehnya tidak direndam dengan baik dan lelaki tua Cui tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Postur Tuan Cui membuat teh sangat elegan. Pada pandangan pertama, dia telah tenggelam dalam cara ini selama bertahun-tahun. Melihat urutan pembuatan teh, jelas teh kungfu dari selatan. Sekitar 10 menit atau lebih, teh diseduh, dan 2 cangkir teh oranye kuning diserahkan kepada Cui Jianhua dan Cui Ze. Keduanya mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam satu gerakan. Setelah melihat ini, Tuan Cui menatap mereka. Bagaimana kamu bisa mencicipi teh yang enak dengan minuman sapi seperti itu? Sia-sia. Cui Jianhua dan Cui Ze saling memandang dan tersenyum pahit.
Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, saya ingin mereka tenang dan minum teh, tetapi saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Silakan, apa yang terjadi? Bab 856. Penatua Cui mengambil cangkir teh, menyesap, dan bertanya perlahan. Cara dia sekarang terlihat tenang dan tenang. Padahal, memang tidak banyak hal yang bisa menggerakkannya. Sekarang dia telah melangkah menjadi prajurit luar biasa setengah langkah, dan sekarang di seluruh dunia timur, sangat sedikit yang dapat menjadi ancaman baginya. Setidaknya di negara ini, satu-satunya hal yang bisa membuatnya sedikit mengancam adalah hal lama dari keluarga Li. Adapun Xiao Daomen, seperti untuk Chen Xiaodao, dengan kata-kata sebelumnya, dia bisa membunuh hanya dengan satu tangan. Lebih dari 2 jam yang lalu, 3 kakak laki-laki regional kami terbunuh. Cui Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh, itu dilakukan oleh orang-orang Xiao Daomen, dan berita datang kembali dari sana bahwa salah satu kakak laki-laki regional dibunuh oleh Chen Xiaodao. Chen Xiaodao, mata Pastor Cui sedikit menyipit, lalu dia terkekeh pelan. Anak itu, benar-benar seniman bela diri murni, berani dan berani. Cui tua masih mengagumi Chen Xiaodao. Lagi pula, mampu mencapai ketinggian tanpa mengetahui berapa banyak orang yang tidak dapat dicapai seumur hidup pada usia 20 tahun atau lebih. Master besar mengembangkan fondasinya dan menciptakan gerbang pisau kecil, yang memegang posisi penting di utara. Orang seperti itu layak dihormati. Selain itu, jika bukan karena Chen Xiaodao, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan dalam hidupnya dan melangkah ke keadaan transenden setengah langkah saat ini. Kakek, Xiao Daomen benar-benar terlalu sombong. Kami membunuh orang-orang mereka dan mereka segera membalas. Cui Ze berkata dengan sungguh-sungguh, gerbang pisau kecil harus dihancurkan sesegera mungkin. Jika tidak, kita akan menghadapi banyak masalah jika kita ingin menjatuhkan setengah dari lingkaran bawah tanah utara. Ya, ayah, bahwa Chen Xiaodao harus dibunuh sesegera mungkin. Cui Jianhua setuju, hanya dengan menghilangkan pintu pisau kecil kita dapat mengintegrasikan sumber daya untuk menghadapi 2 keluarga besar, keluarga Li dan keluarga resmi. Pastor Cui sekarang telah melangkah ke transendensi setengah langkah, yang tidak berarti bahwa keluarga Cui tidak terkalahkan. Mereka ingin terus berkembang, dan yang pertama harus mereka hadapi secara langsung adalah keluarga Li. Yang kedua adalah Sang Guanjia. Tidak penting. Penatua Cui menggelengkan kepalanya, biarkan dia menjauh selama beberapa hari lagi. Cui Jianhua tiba-tiba tampak bingung. Karena ayah, kamu tidak akan berurusan dengan Chen Xiaodao begitu cepat, mengapa kamu menyatakan perang dengan Xiao Daomen begitu cepat? Dan Cui Ze tampak berpikir. Dia berpikir sejenak, tidak yakin, bisakah kakek melakukan ini, hanya ingin memberitahu semua orang bahwa kamu telah melangkah ke master setengah langkah. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Orang yang cerdas memahami kebenaran, tetapi itu terlalu mudah. Cui Jianhua tidak pernah berpikir tentang penggunaan ini. Pastor Cui memandang Cui Ze dengan kagum. Anakmu tidak buruk, lebih baik dari pamanmu. Ketika Cui Jianhua mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi terpana. Tetapi dia masih tidak mengerti mengapa dia harus menyatakan perang melalui pintu pisau kecil untuk memberitahu orang lain bahwa lelaki tua itu telah melangkah keluar biasa. Keluarga Cui kami ingin menjadi keluarga kaya yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Sangat sulit bagi kami untuk hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Penatua Cui berkata dengan ringan, saya sudah tua sekarang, bahkan jika saya setengah langkah keluar biasa, saya tidak akan hidup sampai 200 tahun. Ketika saya mati, siapa yang akan membawa panji-panji itu? Dari keluarga Cui, apakah kamu? Cui Jianhua tidak berani mengeluarkan suara. Jadi, kita tidak hanya harus memiliki kekuatan yang kuat, uang yang kaya, tetapi juga kekuatan yang kuat. Penatua Cui melanjutkan, berita bahwa saya dipromosikan setengah langkah melampaui yang luar biasa,
para tetua tidak akan lagi mengejar kesalahan Tan Jiansu dan setuju untuk membiarkan saya menyelamatkan Xiao Fang dari selatan. Ini adalah sinyal yang dilepaskan dari atas. Ketika saya kembali ke tentara untuk mengambil alih kekuasaan, dan kemudian menyatukan keturunan keluarga, maka keluarga Cui akan memiliki kesempatan untuk mewarisinya selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Apakah kamu mengerti, Ayah? Bisakah kamu benar-benar kembali berkuasa di ketentaraan? Mendengar ini, Cui Jianhua tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan bertanya dengan cepat. Tidak ada kecelakaan, surat persetujuan akan turun dalam beberapa hari. Penatua Cui berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya kembali ke tentara untuk mengambil alih kekuasaan, dan menggunakan waktu beberapa hari ini untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi saya sendiri, tidak akan terlambat untuk membebaskan tangan saya untuk membersihkan pintu pisau pada waktu itu. Tanda seru. Bab 857. Xiao Daomen saat ini benar-benar tidak menganggapnya serius lagi. Chen Xiaodao luar biasa dan brilian, dan dia adalah master hebat di usia muda. Bagaimanapun, guru agung adalah guru agung. Dan dia sudah setengah langkah luar biasa. Kedua belah pihak tidak lagi pada tingkat yang sama. Yang paling dia inginkan sekarang adalah secara alami kembali ke tentara. Dengan kekuatan luar biasa setengah langkahnya saat ini, jika dia bisa kembali ke tentara, dia pasti akan menjadi pembunuh utama tentara. Begitu kekuatan semacam ini ditempatkan di medan perang, efek yang dimainkannya sangat menakutkan. Bahkan Zhao Bin tidak sepenting dia. Pendapat Ayah. Cui Jianhua tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, tidak ada salahnya membiarkan Chen Xiaodao hidup beberapa hari lagi. Penatua Cui memberinya pandangan ke samping dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia awalnya memiliki dua putra, satu adalah Cui Jianhua dan yang lainnya adalah ayah Cui Ze. Tetapi sangat disayangkan ayah Cui Ze meninggal muda, jika tidak, posisi kepala keluarga Cui tidak akan diserahkan kepada Cui Jianhua. Untungnya, Cui Ze muncul di generasi ketiga. Terlepas dari bakat, kecerdasan, atau cara melakukan sesuatu, Cui Jianhua lebih rendah dari Cui Ze. Selain itu, Cui Jianhua tidak memiliki seorang putra, jadi di masa depan posisi patriark keluarga Cui pasti akan diserahkan kepada Cui Ze. Penatua Cui sudah punya ide. Setelah dia kembali ke tentara untuk mengambil alih kekuasaan, dia akan membiarkan Cui Ze masuk tentara untuk pengalaman. Pada waktunya, dia akan sendirian. Pada saat itu, masa depan keluarga Cui harus stabil. Oke, kembali jika tidak ada yang terjadi. Pastor Cui melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Waktunya saat ini sangat ketat, dan dia harus memanfaatkan beberapa hari ini untuk menstabilkan basis kultivasinya. Lagi pula, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di utara, kekuatan yang kuat adalah akar dari segalanya. Ngomong-ngomong, kakek, menurut informasi dari selatan, pria bernama Li Dong sudah datang ke utara. Cui Ze tampak sedikit serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika tidak ada yang lain, dia seharusnya bergabung dengan Chen Xiaodao. Tidak heran. Penatua Cui mengangguk, saya masih bertanya-tanya di mana Chen Xiaodao memiliki keberanian. Ternyata penyelamat telah tiba. Kakek, cucu, saya telah berurusan dengan orang ini. Saya orang yang sangat sulit. Cui Ze berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang dia dan Chen Xiaodao bertemu, bagi Xiaodao Men, itu tidak berbeda dengan harimau. Apakah kita akan mengambil tindakan? Penatua Cui merenung sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak. Penatua Cui menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan orang ini juga merupakan tuan yang hebat. Sebelum saya pergi ke selatan untuk membawa Xiao Fang kembali, saya tidak pernah bertemu orang ini, tetapi latar belakangnya tidak sesederhana kelihatannya. Dia memiliki latar belakang besar lainnya. Cui Jianhua bertanya dengan heran. Ini tidak bisa dihindari. Pastor Cui mengangguk, jangan lupa bahwa Xiao Fang ditanam di tangannya kali ini, dan bahkan lelaki tua Tan Jiansu ditanam,
yang membuktikan bahwa pria ini jelas bukan jenderal di ketentaraan. Dia memiliki kekuatan militer, jadi kamu tidak bisa menganggap enteng dengan seniman bela diri Chen Xiaodao. Jadi, orang ini masih tidak menghancurkannya untuk saat ini. Setelah saya kembali ke tentara untuk mengambil alih kekuasaan, saya akan perlahan-lahan berurusan dengan orang ini. Ya, kakek, Cui Ze dengan hormat seharusnya. Tidak peduli itu Chen Xiaodao, atau Li Dong, keluarga Cui, kecuali yang bisa ditangani oleh Pak Tua Cui, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan atau kualifikasi seperti itu. Jadi apa yang Penatua Cui katakan, itulah yang terjadi. Namun, kamu tidak bisa membiarkan orang ini terlalu cantik. Pastor Cui mendengus dingin, anak itu hampir membunuh cucuku. Benda ini tidak boleh dilupakan. Kamu bisa mengatur untuk memperlakukannya sebagai manusia, dan biarkan dia mencoba menjadi pembunuh dan ditangkap. Cui Jianhua dan Cui Ze saling memandang, dan matanya tiba-tiba menyala. Terutama Cui Ze, hatinya tiba-tiba menantikannya. Dia sangat pandai melakukan hal semacam ini. 2 hari kemudian. 2 hari terakhir ini tenang. Bab 858. Xiao Daomen memusnahkan 3 kakak laki-laki regional di bawah keluarga Cui, dan masalah ini telah menyebar ke seluruh lingkaran bawah tanah utara. Semua orang menunggu untuk melihat apa yang terjadi di keluarga Cui. Tapi yang aneh adalah, 2 hari kemudian, keluarga Cui tidak melakukan apa-apa. Seolah menutup mata terhadap masalah ini. Dalam hal ini, Li Dong tidak peduli sama sekali. Baginya, keluarga Cui belaka bukanlah apa-apa, bahkan jika keluarga Cui lama telah melangkah ke transendensi setengah langkah, dia masih tidak bisa membuatnya terlalu memperhatikannya. Sejauh menyangkut masalah ini, tidak apa-apa bagi keluarga Cui untuk diam. Jika ada gerakan, maka Li Dong akan mengikuti. Jika wanita tua dari keluarga Cui berani melakukannya secara langsung, Li Dong akan memiliki alasan untuk menghapusnya secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah perselisihan di lingkaran bawah tanah, dan Tuan Cui terlibat, tidak peduli apa statusnya, dia menanggung risikonya sendiri. Dalam 2 hari terakhir, Li Dong tidak nongkrong di Kyoto. Dia menonton TV dan bermain game ketika dia punya waktu, atau minum bersama Chen Xiaodao dan yang lainnya, dan hidupnya cukup keren. Akhirnya, di hari yang begitu santai, tim medis dari Provinsi Tianxing tiba. Di pintu masuk hotel yang dipesan oleh tim medis, Li Dong menyapa para dokter yang datang ke sini. Dia tidak melukai mereka dengan pisau, tetapi membiarkan yang lain tetap di gerbang pisau, dan akrab dengan saudara-saudara di gerbang pisau. Selain itu, Li Dong juga memberi Scars tugas. Biarkan dia mengajari orang-orang Xiaodao cara bertarung sebagai sebuah tim. Chen Xiaodao pandai dalam pertempuran ini, tetapi dia bukan guru yang berkualitas. Saudara-saudara di bawah tidak memahami esensi dan tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan tempur tim. Tapi Scar berbeda. Meskipun dia tidak cakap seperti Chen Xiaodao tidak bisa menandingi Chen Xiaodao untuk mengajarkan hal-hal ini. Untuk pengaturan Li Dong, Scar secara alami sangat senang. Meskipun tidak ada yang mengikuti Li Dong, mereka tidak akan khawatir tentang keselamatan Li Dong. Di Cina, orang yang bisa menyakiti Li Dong belum lahir. Sambil menunggu, setelah beberapa saat, sebuah van melaju. Begitu mobil berhenti, sebuah kepala muncul dari mobil, menyaksikan Li Dong berseru dengan gembira. Tuan Li. Ketika Li Dong melihatnya, dia langsung senang. Karena dia mengenalinya, beberapa orang di dalam telah bertemu dengannya. 2 dari mereka adalah ahli veteran yang berusia lebih dari 1/2 tahun, dan mereka secara mengejutkan adalah dokter yang mengoperasi kepala besar bersamanya. Kamu juga di sini. Li Dong tersenyum. Kedua ahli tua itu turun dari mobil dan berjalan ke Li Dong, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Awalnya, kami tidak berencana untuk datang, tetapi ketika kami mendengar bahwa Anda ada di sini, kami dengan malu-malu meminta 2 tempat. Kenapa?
Kuliah forum industri semacam ini terlalu rendah, apakah kamu meremehkannya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Tidak juga. Seorang ahli tua menggaruk kepalanya, hanya saja beberapa forum kuliah ini bukanlah hal baru. Mereka membicarakan hal-hal lama dan tidak ada gunanya bagi kita. Ya, dan saya pikir forum kuliah seperti ini terlalu kaya uang. Jumlah dokternya tidak sebanyak yang berasal dari perusahaan farmasi. Menurut saya, forum ini untuk industri TCM, daripada berbicara tentang pengusaha. Tempat bisnis. Li Dong terdiam. Tentu saja dia juga tahu etos industri semacam ini. Dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok saat ini, pendatang baru kekurangan darah, dan pemikiran generasi yang lebih tua terlalu kaku. Yang paling penting adalah industrinya terlalu busuk. Di rumah sakit saat ini, banyak orang memikirkannya bukan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi untuk memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan perangkat medis tersebut untuk menghasilkan banyak uang. Misalnya, ketika seorang pasien pergi ke dokter, beberapa dokter tidak peduli dengan situasi dan meresepkan banyak obat yang tidak berguna kepada pasien. Bab 859. Li Dong selalu percaya bahwa sebagai dokter, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah tidak mengizinkan pasien minum obat, tetapi mempertimbangkan perawatan medis yang lebih baik. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah pasien berkurang, daripada memastikan bahwa obat-obatan dunia meningkat dan menjadi lebih murah. Oleh karena itu, hal terpenting dari kuliah forum industri TCM adalah pertukaran metode medis, daripada berbaur dengan perusahaan farmasi tersebut. Jangan khawatir, hal-hal ini akan menjadi semakin berkurang di masa depan. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, kalian para ahli lama juga harus memberi industri ini sedikit waktu dan lebih percaya diri pada industri ini. Jangan terlalu kecewa. Praktisi pengobatan Tiongkok saat ini masih mengandalkan Anda untuk membawa spanduk. Kedua ahli tua itu menghela nafas. Alasan kami sebenarnya tidak mau datang adalah wajar karena kami harus berurusan dengan perusahaan alat kesehatan itu. Seorang ahli tua tersenyum pahit, selain berpartisipasi dalam pertukaran kali ini, kami memiliki tugas lain di tubuh kami. Untuk pemasok bahan habis pakai rumah sakit, Li Dong bertanya sambil tersenyum. Hal yang paling menguntungkan di rumah sakit bukanlah biaya operasi pasien. Tetapi beberapa bahan habis pakai diperlukan untuk operasi. Seperti stent jantung, seperti alat pacu jantung dan sebagainya. Hal semacam itu berharga puluhan ribu di setiap belokan. Yang mahal bahkan bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Tidak mungkin rumah sakit membuat sendiri hal seperti itu, sehingga harus bekerja sama dengan beberapa perusahaan alat kesehatan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap rumah sakit. Tidak ada keraguan bahwa tugas ini jatuh pada dua ahli tua ini. Lagi pula, mereka datang dengan tim dan jika mereka tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya? Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Li Dong tersenyum dan berkata, meskipun industri medis kami memiliki beberapa kekurangan, dan bahkan beberapa tempat mulai membusuk, itu tidak masalah. Kali ini saya di sini untuk berpartisipasi dalam kuliah forum ini, hanya untuk membuat beberapa perubahan pada apa yang baru saja Anda katakan. Mendengar ini, kedua ahli tua itu terkejut. Tuan Li, saya mendengar Anda kan? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin mengubah industri pengobatan Tiongkok. Baik, Li Dong mengangguk. Industri sudah mati dan tidak bisa terus seperti ini. Jika Anda ingin pengobatan Tiongkok mendapatkan kembali vitalitasnya, itu harus direformasi. Hal-hal yang diturunkan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun tidak boleh dibuang begitu saja. Setelah mendengar ini, kedua ahli tua itu saling melirik. Keduanya melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Karena mereka tahu betul betapa sulitnya mereformasi industri pengobatan Tiongkok. Tidak peduli seberapa baik Li Dong, bagaimana dia bisa melakukannya. Meskipun mereka tidak benar-benar percaya bahwa Li Dong bisa melakukannya,
mereka sangat mengagumi Li Dong. Jika mereka mengagumi keterampilan medis Li Dong sebelumnya, tetapi apa yang dikatakan Li Dong sekarang, itu benar-benar meyakinkan mereka. Jika dalam industri ini, setengah dari orang yang berpikir seperti Li Dong, pengobatan Cina, mengapa tidak makmur? Yah, jangan bicarakan ini, ayo pergi, pertama pergi dan memberi hormat, lalu istirahat yang baik. Pertemuan pertukaran kuliah forum akan dimulai besok. Saya menantikan ini. Li Dong tersenyum. Kelompok itu mengikuti Li Dong menuju hotel. Terakhir kali Li Dong melakukan operasi di kepala besar dengan dua ahli tua ini, tapi Li Dong tidak tahu nama mereka. Kali ini, setelah berbicara, Li Dong mengetahuinya. Di antara mereka, dokter yang memakai kacamata bernama Dai Kuan. Adapun yang lainnya, disebut Zhang Min. Mereka semua adalah ahli veteran dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, dan mereka memiliki bakat yang nyata. Li Dong telah melihatnya sejak terakhir kali dia bekerja sama untuk melakukan operasi di kepala besar. Jika mereka tidak memiliki bakat yang nyata dan dokter yang benar-benar baik, Li Dong tidak akan pernah bertemu mereka di sini secara langsung. Setelah menyiapkan tim medis, Li Dong tidak pergi ke Xiao Daomen, tetapi juga membuka kamar untuk beristirahat di hotel. Dini hari berikutnya, Li Dong dan yang lainnya bangun pagi-pagi, dan setelah sarapan, mereka langsung menuju ke lokasi kuliah forum ini. Kali ini forum pertemuan pertukaran kuliah, sudah banyak topik di internet. Hampir semua orang di industri tahu bahwa kali ini tidak hanya senior medis yang akan berpartisipasi, tetapi juga banyak pemula di bidang medis, bahkan lebih banyak rumor bahwa ahli pengobatan Tiongkok terkenal Tang Liren juga akan hadir. Bab 860. Kali ini bukan hanya kesempatan bagi para dokter untuk saling berkomunikasi, tetapi juga merupakan kesempatan besar bagi rumah sakit besar di seluruh tanah air untuk bekerja sama dengan perusahaan alat kesehatan. Pesan dirilis di atas mengatakan bahwa Asosiasi Medis China akan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba mengurangi biaya obat-obatan dan mencoba membiarkan orang biasa makan obat-obatan yang terjangkau. Pada titik ini, telah menyebabkan banyak diskusi panas di kalangan netizen. Obat yang terjangkau, inilah yang secara alami ingin dilihat semua orang. Kali ini forum pertukaran kuliah akan diadakan di Museum Pengobatan Tradisional Tiongkok dengan rasa usia. Ketika Li Dong dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa ada banyak orang berpakaian elit di tempat kerja, dan mereka datang dengan sebuah tim. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini semua adalah kelompok bisnis elit dari beberapa perusahaan farmasi. Tujuan dari orang-orang ini tentu saja untuk bekerja sama dengan beberapa rumah sakit besar yang terkenal. Begitu kerjasama berhasil, keuntungan yang dihasilkan saat itu akan dihitung dalam miliaran bahkan miliaran. Museum Pengobatan Cina ini penuh dengan gaya putih dan sederhana. Di dinding, ada plakat seperti pot gantung untuk membantu dunia dan tangan suci obat. Ketika Li Dong dan yang lainnya masuk ke Museum Pengobatan Tradisional Tiongkok ini, mereka langsung menarik banyak perhatian. Secara khusus, mereka mengenakan pakaian Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, yang menarik perhatian banyak personel elit dari perusahaan farmasi. Anda tahu, Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, yang merupakan rumah sakit tersier terkenal di negara ini, secara alami diperlakukan sebagai prioritas oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu. Mengenai situasi ini, wajah Li Dong tenang dan dia tidak peduli. Dua ahli tua, Dai Kuan dan Zhang Min, bahkan lebih terbiasa dengan situasi ini, dan mereka tidak peduli sama sekali, ekspresi mereka tenang. Tentunya forum kuliah ini masih sangat mementingkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut, untuk itu seluruh Chinese Medicine Museum juga telah membuat layout. Seluruh aula dibagi menjadi 3 lingkaran di dalam dan di luar. Dipisahkan oleh meja, sepertinya pesta diadakan di kelas saat sekolah. Lingkaran di tengah sekitar selusin kotak, yang digunakan untuk pertukaran akademik. Di lingkaran kedua, ada banyak kursi, dan di atas meja di depan kursi, ada papan nama.
Di papan nama, ada nama-nama dokter yang datang ke pertemuan pertukaran dan rumah sakit tempat pihak lain bekerja. Lingkaran ketiga memiliki kursi terbanyak. Dikatakan perusahaan XX, yang merupakan kursi yang disiapkan khusus untuk beberapa perusahaan farmasi. Masyarakat medis ini dibagi menjadi 3 tahap secara total. Tahap pertama adalah pertukaran akademik. Tahap kedua adalah presentasi akademik. Tahap ketiga adalah memberikan waktu bagi rumah sakit besar untuk bernegosiasi dengan perusahaan farmasi. Lidong dan yang lainnya masuk, dan segera banyak penjual dari perusahaan farmasi menyambut mereka dengan cepat. Oh, ternyata Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing dipimpin oleh Dr. Dai dan Dr. Zhang kali ini. Sudah lama sekali. 2 bapak-bapak, kami dari Sugon Pharmaceutical Group. Kali ini Sugon Pharmaceutical Group kami telah memenangkan banyak saluran pasokan untuk bahan alat kesehatan. Harganya sangat murah. Anda dapat mengutamakan kami. Halo, Dokter Dai, ini kartu nama saya. Saya adalah manajer bisnis Chengguang Medical Equipment Co. Ltd. Peralatan dan bahan dari perusahaan kami lebih murah. Perwakilan dari perusahaan farmasi ini melangkah maju satu demi satu, membagikan kartu nama dengan berbagai cara, sangat antusias. Dalam hal ini, Dai Kuan dan Zhang Min saling memandang, dan keduanya melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Mereka adalah penyembuh yang sangat murni, dan hal terakhir yang mereka inginkan adalah berurusan dengan para pengusaha ini. Tapi tidak mungkin, mereka datang dengan tugas kali ini, jadi mereka hanya bisa tersenyum dan berurusan dengan orang-orang ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.